24, 50, 80, 10. Dan saya Shalita Pudu dengan NIM 24508012. Nah, saat ini kami akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu adalah sistem yang mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi dan pertumbuhan. Nah, selain itu, tubuh juga membutuhkan nutrien, yaitu zat-zat penting seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang diperoleh dari makanan. Nah, oleh karena itu, kita perlu menerapkan diet sehat, yaitu pola makan dengan gizi seimbang, agar kebutuhan nutrien dapat terpenuhi dengan baik. Nah, sebelum kita masuk pada proses pencernaan pada manusia, proses pencernaan itu terbagi dua, yaitu proses kimiawi dan mekanik. Nah, proses pencernaan mekanik adalah proses penghancuran makanan secara fisik tanpa mengubah zat kimianya. Contohnya, makanan yang dikunyah oleh gigi dan proses pengadukan makanan di lambung. Nah, selanjutnya itu pencernaan kimiawi, yaitu proses pemecahan makanan menjadi zat yang lebih sederhana yang dibantu oleh enzim. Contoh yang lebih spesifiknya itu memecah karbohidrat, lemak, protein. Nah, saat ini kami akan menjelaskannya menggunakan alat peraga yang telah kami buat. Yang pertama kita mulai dari mulut. Misalnya kita makan nasi dan ayam. Nah, di dalam mulut ini terjadi dua proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik adalah proses penghancuran makanan yang dilakukan oleh gigi hingga mengubahnya menjadi lebih halus. Sedangkan proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, kemudian makanan yang dikunyah masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan, tetapi makanan didorong menuju lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang berkontraksi secara bergelombang. Nah, di lambung ini terjadi juga dua proses pencernaan, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi yang dibantu oleh asam lambung, pepsin, dan renin. Sedangkan pencernaan mekanik, makanan diaduk oleh otot lambung. Nah, asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim, sedangkan pepsin berfungsi untuk memecah protein dari ayam menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, di asam lambung ini juga terjadi proses pengadukan makanan yang diubah menjadi bentuk semi cair yang disebut kimus. Nah, dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini adalah tempat utama penyerapannya nutrien. Nah, di sini makanan dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan ambedu dari hati. Nah, karbohidrat di sini diubah menjadi glukosa, protein diubah menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak serta gliserol. Nah, hasil pencernaan di sini kemudian diserap oleh dinding usus halus yang disebut hilin. Dan setelah itu, sehingga ini nutrien dapat masuk di darah dan digunakan oleh tubuh sebagai energi dan pertumbuhan. Kemudian dari usus halus, makanan menuju ke usus besar. Dan di usus besar di sini ada banyak bakteri E. coli, atau bakteri E. coli ini berperan sebagai pembunuh kuman pada makanan. Dan sementara itu, setelah dari usus besar, makanan itu ditampung di rektum, dan jika rektum itu sudah penuh, nanti dibuang melalui anus dalam bentuk feses. Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa sistem pencernaan bekerja secara teratur dan saling berhubungan. Nah, oleh karena itu, kita perlu menjaga pola makan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang agar sistem pencernaan dalam tubuh kita tetap sehat. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.